Salam jumpa saudara-saudari. Bersama saya Romo Adrianus Ferento. Kembali kita dalam pengajaran online Iman Katolik. Kali ini saya mengajak kita untuk belajar kembali mendalami doa-doa Katolik dan iman akan Kristus. Kali ini kita akan belajar bersama tentang doa batin. Saudara-saudariku yang terkasih, menurut Santa Teresia dari Avila, doa batin adalah pergaulan yang sangat ramah, di mana kita seringkali berbicara seorang diri dengan dia tentang siapa kita. Tahu bahwa ia tentang siapa, kita tahu bahwa ia mengasihi kita. Dalam doa batin, orang beriman memandang Tuhan Yesus dengan penuh iman, mendengarkan sabda Allah, dan mengasihi tanpa kebanyak kata. Setiap pengikut Kristus diundang menjadi kudus, sehingga semua dapat melakukan doa batin, muda maupun tua. Santa Teresia kecil belajar berdoa batin ketika berumur 11 tahun. Doa batin bukan hanya untuk para imam dan biarawan-biarawati, tetapi untuk setiap pengikut Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, umat Kristiani yang terberkati. Dalam doa batin kita tidak mengucapkan banyak kata seperti dalam doa lisan, dan tidak mengerahkan pikiran kita untuk mengerti seperti dalam doa renung. Yang kita lakukan adalah berdiam diri di hadapan Allah. Karena hanya di dalam keheningan kita dapat menyadari kehadiran Allah dan kebersamaan kita dengan Dia. Yang penting di dalam doa ini bukanlah apa yang kita ucapkan kepada Allah, atau apa yang kita pikirkan tentang Allah, atau apa yang kita lakukan di hadapan Allah, melainkan kita hadir di hadapan Allah. Sebaliknya, dengan sepenuh hati kita menyadari bahwa Allah hadir di hadapan kita. Dalam doa batin, kita mempersilahkan Allah untuk hadir di hadapan kita dan menyediakan tempat baginya di dalam hati kita. Dalam keheningan hati, kita hadir di hadapan Tuhan dan mengarahkan seluruh diri kita untuk memandang Yesus dengan penuh iman. Kita perlu menyadari sepenuhnya bahwa kita diselamatkan oleh pribadi Kristus. Ia begitu mengasihi kita sehingga mengorbankan diri semata-mata agar dapat memperoleh kebahagiaan surgawi. Dalam doa batin kita hadir di hadapan Kristus yang telah mengasihi kita. Doa batin dapat disebut sebagai doa seorang anak Allah, doa seorang pendosa yang sudah diampuni dan yang yakin akan menerima kasih Allah. Dalam doa batin kita hadir sebagai anak Allah di hadapan Bapa kita dan membuka diri untuk mengalami dan merasakan kasih yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Jadi kita tidak mengungkapkan isi hati kita, tetapi menyediakan diri untuk dikasihi oleh Allah. Dalam doa batin kita berjumpa dengan Allah dan merasakan kasih-Nya. Untuk menggambarkan situasi ini, bayangkan kita duduk di dekat perapian. Kita tidak berpikir tentang terbentuknya api, warnanya, dan sebagainya, tetapi merasakan panasnya api itu dan badan kita menjadi hangat. Dalam doa batin kita tidak berpikir tentang Allah, tetapi duduk di hadapan Allah dan merasakan kasih-Nya kepada kita. Kasih Allah itu menyinari kita dan meresapkan ke dalam diri kita. Dalam kesempatan ini kita berlaku sebagai ranting anggur yang bersatu dengan pokok anggur dan menerima kehidupan darinya sehingga dapat menghasilkan buah. Dalam suasana seperti ini, kita dapat mendengarkan sabda Allah dengan penuh ketaatan iman.
Kita duduk di hadapannya sebagai anak yang dikasihi oleh Allah dan sebagai hamba yang siap menerima tugas yang dipercayakan oleh Allah. Kita pun akan mengambil sikap seperti Tuhan Yesus yang dengan penuh ketaatan siap untuk melaksanakan kehendak Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih, umat Kristiani, rekan-rekan muda, masa kini dan masa depan gereja yang terberkati. Ketika orang menganggap suatu kegiatan itu penting untuk kehidupannya, ia akan menyediakan waktu untuk melakukannya. Kalau kita memandang relasi pribadi dengan Allah sebagai hal yang penting untuk kehidupan kita, kita juga akan menyediakan waktu untuk menyendiri bersama dengan Dia. Kita percaya dan merasakan bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Kita pun telah memutuskan untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Dia. Karena itu kita akan menyediakan waktu untuk meluangkan waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Kita dapat melakukannya di dalam gereja, di ruang doa, di alam terbuka, di ruang kerja, bahkan di dalam angkutan umum. Dengan kata lain, di tengah segala kesibukan sehari-hari, kita dapat meluangkan waktu untuk berdoa batin. Kita melakukannya bukan kalau ada waktu luang, tetapi dengan sengaja kita menyediakan waktu untuk hadir di hadapan Tuhan. Sebaiknya berapa lama kita melakukannya? Waktu yang dianjurkan bervariasi, 5-10 menit, 30 menit, atau bahkan 1 jam. Kita memang tidak selalu dapat bermeditasi, tetapi kita selalu mempunyai kemungkinan untuk masuk ke dalam doa batin. Ketika memang berniat untuk melakukan doa batin, kita harus meninggalkan segala urusan kita, termasuk meninggalkan situasi yang sedang kita hadapi. Bahkan keadaan perasaan kita harus menyatukan seluruh diri dengan satu niat, yaitu hadir di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita harus melakukan latihan doa. Kita memang dapat melakukan doa batin di mana saja dan kapan saja, bahkan ketika kita sedang beraktivitas. Karena dalam doa ini kita berdoa dengan batin, bukan dengan bibir. Tetapi untuk langkah awal kita perlu berlatih bagaimana kita melakukannya. Pertama, siapkan salib dan lilin yang bernyala. Lalu duduklah bersila di hadapan salib dengan tenang sambil memandang salib. Tenangkanlah pikiran dan biarkanlah hati yang mulai aktif merasakan. Kedua, setelah merasa tenang, pejamkanlah mata dan mulailah menyadari bahwa kita hadir di hadapan Tuhan Yesus dalam keadaan tenang dan mata terpejam. Dalam keadaan tenang dan mata terpejam, ucapkanlah berulang-ulang dalam hati, Tuhan Yesus, kasihanlah aku. Tuhan Yesus, kasihanlah aku. Waktu menarik nafas, katakan Tuhan Yesus. Waktu mengeluarkan nafas, katakan kasihanlah aku. Ucapkan terus-menerus dan biarkan hati merasakan kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Akhirnya dengan menyampaikan doa Bapa kami dan kemuliaan, lalu bukalah mata secara perlahan-lahan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah mengasihi kami dengan mengutus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Berkat karya penebusan Kristus, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, tidak cukup bagi kami untuk mengetahui bahwa Engkau mengasihi kami, karena di atas pengetahuan itu, kami perlu mengalami dan merasakan betapa besar kasih-Mu kepada kami.
Bantulah kami, ya Bapa, agar kami sanggup menempatkan Engkau di atas segala sesuatu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menyediakan waktu untuk menghadap hadirat-Mu. Bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan untuk selalu bersama-Mu dan bersuka cita karena dapat menikmati kehadiran-Mu bersama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.